Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 7. Cinta tidak pernah tahu bahwa Adit menemui orang tuanya semalam. Karena pemuda itu tidak memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah kembali dengan membawa pakaian dan makanan, Adit tidak sedetik pun beranjak meninggalkan kamar itu. Adit juga langsung mematikan ponselnya. Karena tidak ingin, Cinta merasa aneh melihat seorang supir mampu memiliki ponsel. Meskipun, ponsel telah menjadi barang yang lazim dimiliki siapapun, dan bukan barang mewah lagi. Bahkan tukang ojek saja memilikinya. Tetapi, itu karena Adit tidak ingin menerima telepon dari siapapun. Dari kantor, papanya, rumahnya, atau pramudia. Bisa bocor rahasianya kalau Cinta mencuri dengar percakapannya di telepon. Mereka menghabiskan waktu sepanjang hari dengan menonton televisi. Adit bersandar dengan tenang di sofa di sudut kamar, sementara Cinta bergerak gelisah di atas tempat tidur. Ketika senja semakin gelap, Adit mengusulkan untuk pergi keluar mencari makan malam. Kenapa tidak pesan room service saja? Elak Cinta enggan. Ia baru saja selesai mandi. Rambutnya masih basah setelah dikeramas untuk menghilangkan sisa sasakan. Ia mengusap-usap kepalanya dengan handuk. Sekejap Adit tertegun melihat betapa segarnya Cinta. Gadis itu tampak sangat cerah. Kecantikannya terlihat lebih alami tanpa make-up. Cinta telah membersihkan wajahnya dari tata riasan tebal. Kini ia terlihat lebih muda, lebih belia. Kau kabur dari rumah karena merasa terpenjara, bukan? Tanya Adit sambil menepis kekagumannya pada kecantikan Cinta. Kenapa sekarang kau malah memenjarakan dirimu di sini? Setelah berkeliling di sekitar kawasan itu, akhirnya mereka menemukan restoran tradisional. Bangunannya terbuat dari batu bata dan anyaman bilik. Restoran itu sederhana, bersahaja, namun ditata artistik sehingga terlihat unik. Restoran itu terletak di tepi tebing bukit. Adit memilihkan duduk di pelataran belakang yang menjorok ke lembah. Dari sana, mereka melihat pemandangan malam hari yang indah. Alam bebas terbentang, dengan lampu-lampu rumah penduduk yang berkilauan. Jalan berkelok-kelok di bawah sana, dengan cahaya lampu mobil yang berpendar-pendar. Sungguh memikat, indah sekali. Diam-diam Cinta bersyukur, Adit mengajaknya ke sini. Ia bisa menghirup udara segar di alam terbuka. Sesaat melupakan persoalan yang menimpanya dan mengurangi beban pikirannya. Aku tidak pernah tahu, kehidupan di luar kota seperti ini. Sungguh nyaman dan damai, desah Cinta tercenung. Dipejamkannya matanya, ketika angin berhembus menerpa wajahnya. Sejuk. Selama ini kau terkurung di dalam istana orang tuamu sih, sahut Adit bergurau. Sesekali lihat dong apa yang ada di balik tembok kerajaan. Mungkin karena terbawa suasana, selera makan Cinta jadi meningkat. Dengan penuh semangat ia memilih-milih pesanan makanan, yaitu gurame goreng dan tumis kangkung. Adit menambahkan dengan memesan es kopior. Ketika makanan terhidang, Adit mencuci tangannya dalam wadah berisi air bersih yang disediakan. Dengan lahap ia langsung menyerbu makanan dengan tangannya. Cinta termangu memandanginya. Ia mengawasi Adit, yang dengan santai menggunakan tangannya untuk menyuap makanan. Ayo, tegur Adit dengan mulut penuh nasi. Kok malah bengong? Bukankah kau lapar? Ah, aku, desah Cinta ragu-ragu. Aku belum pernah makan pakai tangan seperti kamu, Mas. Sejenak Adit berhenti mengunyah. Ditatapnya Cinta dengan sungguh-sungguh. Apakah mamamu mengaturmu hingga cara makan? Cetusnya iba. Mamaku bilang, makan pakai tangan cuma dilakukan kelas bawah dan tidak berpendidikan, sahut Cinta terus terang. Tangan penuh kuman. Jadi aku harus selalu menggunakan sendok dan garpu, pisau kalau perlu. Seperti penguasa saja mamamu, keluh Adit sambil geleng-geleng kepala. Selalu menggunakan alat lain, untuk memotong dan menusuk supaya tangannya tetap bersih. Adit menyodorkan wadah air lebih dekat ke arah Cinta. Masa cara makan saja harus memikirkan jabatan dan status sosial? Gerutu Adit geli. Makan pakai sendok dan garpu hanya supaya dibilang orang berkelas. Kasihan sekali. Cara menikmati makanan harus sesuai dengan jenis makanannya. Cuci tanganmu dulu. Kau akan tahu,
Makan pakai tangan rasanya lebih lezat. Belajar dong untuk hidup lebih merakyat. Apa sama artinya untuk belajar hidup jorok? Bukan, jawab Adit tergelak. Tapi belajar untuk hidup apa adanya, lebih bebas. Tidak serba penuh aturan. Di sini kau bebas menjadi dirimu sendiri. Tidak perlu dipoles dengan kepalsuan. Meskipun bimbang, Cinta mencoba juga saran Adit. Awalnya kagok dan kikuk, tapi lama-lama ia mulai terbiasa menggunakan tangannya untuk menyuap makanan ke dalam mulutnya. Ajaib. Tanpa terasa, makanan di piringnya tandas. Betul-betul nikmat, sedap. Selama ini jika makan bersama mamanya, yang masuk ke dalam kerongkongan Cinta terasa seperti duri. Adit masih memesan beberapa makanan kecil dan minuman hangat. Sepanjang malam itu, ia mencurahkan perhatiannya pada Cinta. Seperti seorang teman yang telah bersahabat sejak lama. Adit mendengarkan dengan sungguh-sungguh keluh kesah Cinta. Dengan lancar, Cinta menceritakan semua tentang dirinya tanpa ada yang ditutupi. Mas Adit, Cinta akan ceritakan tentang siapa Cinta. Kehidupan Cinta, keluarga Cinta, kuliah serta Robi kekasih Cinta, ucapnya penuh keyakinan. Apakah Mas Adit mau mendengarkannya? Jika itu bisa mengurangi beban di hatimu, Mas akan dengarkan sampai habis ceritamu, sahut Adit tersenyum. Lalu Cinta pun memulai cerita hidupnya. Ketika aku lahir, kejayaan keluarga Mama dan Papa memang sudah bangkit kembali. Bisnis Mama berkembang pesat. Perusahaan yang dirintis Papa juga telah mendatangkan keuntungan, karena itu aku tidak sempat merasakan hidup susah. Orang tuaku memanjakannya seperti putri raja, menggelimanginya kemewahan dan kesenangan. Mama merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta kasih, dan melimpahinya dengan semua fasilitas. Aku dijaga sedemikian rupa, bahkan bermain pun selalu diawasi. Mama tidak mau aku tergores atau terluka sedikit pun. Aku tumbuh menjadi anak yang angkuh, yang hanya bergaul dengan anak-anak orang kaya. Aku tidak pernah berbaur dengan anak-anak yang hidup kekurangan, sehingga tidak pernah tahu apa arti kehilangan dan apa rasanya kemiskinan. Sejak kecil, aku memang telah menunjukkan kemampuan otakku yang cerdas. Mama semakin menyayangiku. Apalagi ketika setelah masuk SD, aku selalu menjadi bintang kelas. Mama semakin menjadi-jadi mencintaiku, sehingga terlalu melindungiku. Ia mendidikku dengan keras agar aku selalu tampil sebagai juara. Kakak-kakakku, Mas Prima dan Mbak Jelita, tidak begitu terlalu diperhatikan Mama. Tetapi meskipun begitu, mereka berdua tetap bisa berprestasi yang baik. Mas Prima di sekolahnya selalu menempati ranking pertama, begitupun dengan Mbak Jelita. Prestasi sekolahnya pun tidak kalah dengan Mas Prima. Mama sangat membanggakan kami bertiga. Tetapi perhatian yang berlebihan yang kudapatkan, seakan membuatku tidak bebas. Kalau Mas Prima dan Mbak Jelita masih diperbolehkan main di luar, sementara aku tidak diperbolehkan sama sekali. Pernah suatu kali aku mencoba larangan Mama, dengan ikut main dengan anak-anak tetangga di lingkungan rumah. Setelah Mama tahu, anak-anak yang mengajakku main semua dimaki dan dihina Mama, karena tidak pantas bermain denganku. Hidupku penuh larangan dan aturan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Setiap hari kegiatanku sudah terjadwal ketat. Pulang sekolah harus kursus pelajaran ini dan itu. Sementara sore hari, harus latihan piano dan balet. Di waktu senggang, Mama selalu mengajakku memberi makan burung-burung merpati kipas peliharaannya. Merpati-merpati putih itu dikurung dalam sangkar yang besar setinggi rumah, yang sengaja diletakkan di perkarangan depan. Sehingga setiap tamu bisa melihat dan mengagumi keindahan warna bulu merpati yang berkilauan. Kenapa sih, Mam? Mereka harus dikurung? Tanyaku ketika itu. Kau kan lihat sendiri, sahut Mama sambil melemparkan biji-biji jagung ke dalam sangkar. Di sini mereka aman dan terlindung. Kita beri mereka makanan sehingga tidak pernah kelaparan. Di sini mereka terawat baik, sehingga bulu-bulu mereka tumbuh indah. Kalau mereka terbang bebas di luar sana, banyak ancaman yang ingin memangsa mereka. Dalam setiap pertemuan keluarga besar atau perjamuan bisnis, aku selalu tampil bermain piano atau balet. Mama mendandaniku sedemikian rupa, sehingga aku tampak seperti boneka yang cantik jelita. Tepukan bergemuruh dari semua yang hadir setiap kali aku mengakhiri pertunjukan, membuat dada Mama makin membusung dengan rasa bangga. Mama semakin menjagaku seperti intan permata.
Bahkan ikut menyaring teman-temanku. Hanya anak-anak yang cantik, cerdas, kaya, yang boleh bergaul dan akrab denganku. Sehingga aku selalu melihat kehidupan yang enak dan mudah. Mama tidak mau membiarkanku mengenal dan bersentuhan dengan kehidupan yang susah dan prihatin. Aku harus tumbuh menjadi anak yang dipuja dan dikagumi. Aku seperti berada di balik tembok penjara yang dibangun oleh mamaku sendiri. Dipisahkan dari kenyataan pahit dan kemiskinan yang ada di sekitar mereka. Aku menjadi anak yang kaku, dingin, sombong, egois, dan selalu menilai sesuatu dengan kacamata materi dan fisik. Hanya kau yang bisa kubanggakan, Cinta. Bisik mama sambil membelai rambutku, setiap malam sebelum aku tidur. Jadilah kebanggaan keluarga ini. Semula aku menikmati posisiku sebagai anak emas. Tetapi sejalan dengan pertumbuhan usia, aku mulai merasa tidak nyaman dengan semua larangan dan perintah mama. Meningkat remaja, aku ingin bergaul lebih leluasa dengan teman-teman di sekolah. Ketika menginjak SMP, aku masih takut-takut menentang mama. Aku sering mencuri-curi waktu untuk bermain dengan teman-temanku. Sering aku membolos kursus, dan memaksa supirku berbelok arah. Supaya bisa bertemu teman-teman. Aku mengancam supirku untuk tutup mulut. Kalau tidak mau menuruti, aku yang akan mengadukan supirku kepada mama dengan alasan-alasan memberatkannya. Tentu saja sang supir jadi takut karena majikannya pasti lebih mempercayaiku daripada dirinya. Daripada dipecat, lebih baik ia diam saja. Biar aman. Namun setelah SMU, aku mulai terang-terangan melawan mama. Aku menolak melanjutkan kursus piano dan balet. Aku tidak mau jadi penghibur di depan penonton, gerutuku jengkel. Aku kelihatan seperti orang tolol. Main piano, menari, persis seperti pertunjukan sirkus. Tapi kau punya bakat besar, Cinta, bantah mama marah. Kau bermain piano dengan indah, menari balet dengan memukau. Aku cuma terpaksa melakukannya, desisku tertahan. Supaya mama senang. Aku iri melihat kakak-kakakku. Mas Prima dan Mbak Jelita yang bisa leluasa pergi kemana saja, dan bergaul dengan siapa saja. Tiba-tiba saja aku menyadari hidupku selama ini membosankan. Aku ingin memberontak dan membebaskan diri dari belenggu mama. Tapi itu kuurungkan, karena takut dengan mama. Apalagi saat ia menangis setelah menceritakan betapa susahnya mereka membangun kejayaan yang sempat terpuruk sebelum akhirnya bisa bangkit kembali. Aku tidak ingin mengecewakan mama. Aku kembali belajar dengan giat dan lulus SMU dengan hasil gemilang. Bahkan aku berhasil lolos seleksi di universitas negeri bergengsi di ibu kota, mengambil jurusan akuntansi. Aku bertekad membahagiakan mama, dengan menebus semua perhatian dan kebaikan yang telah dilimpahkannya sejak aku lahir. Seperti gadis remaja pada umumnya, aku mulai jatuh cinta. Naluri memberontak mulai terusi kembali, ketika mama mulai melarangku pacaran dengan Robi. Jangan rusak masa depanmu, Cinta, tegur mama dingin. Jangan pertaruhkan hidupmu hanya untuk pemuda yang tidak jelas. Kami cuma pacaran kok, kilahku kesal. Teman-teman kuliah yang lain juga begitu. Tidak ada yang salah, kan? Banyak anak-anak teman mama yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Hamil sebelum nikah, dan semua itu karena pacaran. Nak, ucap mama menasehati. Tapi kalau disuruh belajar terus, aku bisa jadi perawan tua. Kau harus lulus jadi sarjana, tandas mama tidak mau dibantah. Lalu berangkat ke Amerika untuk mengambil master. Namun semakin dikekang, cintaku kepada Robi justru tumbuh semakin besar. Dan aku rela melakukan apa saja asal tidak dipisahkan dengan lelaki yang dicintainya. Bahkan untuk membuktikan rasa cintaku, akhirnya aku terbuai, dan terjadilah perbuatan nikmat yang seharusnya kami lakukan setelah menikah. Aku hamil dan ini benih dari Robi pacarku. Aku lalu menarik nafas panjang. Ada perasaan lega yang kurasakan. Setelah menceritakan semua beban yang selama ini berada di pundakku. Adit sempat terperanjat. Saat mengetahui bahwa saat ini aku hamil, tetapi ia tak lama kemudian ia tersenyum sumringah dengan pandangan yang dalam. Belakangan aku menyadari. Bukan suasana alam yang teduh ini, yang membuatku merasa aman dan tenteram. Ia menggerakkan hati dan mulutku untuk mengungkapkan segalanya dengan jujur, melainkan karena perhatian dan ketulusan Adit. Kau seperti burung merpati, yang terkurung di dalam sangkar emas, Cin, ucap Mas Adit berkomentar.
Begitu kamu berontak ingin bebas, malah kamu terperosok. Aku yang mendengar komentarnya sempat tercenung sejenak, lalu aku menjawab dengan getir. Itulah kesalahan terbesarku, Mas. Selama ini aku hanya hidup di lingkungan aman, bak burung merpati peliharaan Mama, sahutku lirih. Begitu bebas, aku malah buta apa yang akan kulakukan, seperti halnya yang terjadi sekarang ini. Tak terasa waktu semakin larut, Mas Adit mengajakku kembali ke bungalow untuk beristirahat. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun, melihat Adit tidur meringkuk di sofa. Lama aku memandangi pemuda itu dengan rasa haru dan kagum. Baru sekarang aku bisa leluasa menikmati wajah pemuda itu. Karena kulitnya yang putih, raut mukanya terlihat bersih dan cerah. Wajahnya menggambarkan hatinya yang jujur dan tulus. Alisnya lebat dan tebal menaungi matanya. Bulu matanya pun panjang. Hidungnya mancung seperti pualam yang dipahat. Bibirnya tipis dan melengkung indah. Dagunya terbelah. Tampan sekali, bahkan terlalu tampan untuk menjadi supir. Kalau nasib baik berpihak padanya, barangkali ia bisa menjadi pemain sinetron terkenal. Betapa baiknya Adit, pikirku gundah, ia rela kulibatkan dalam persoalanku ini. Padahal kalau mau, ia bisa saja kabur meninggalkanku begitu saja. Ternyata masih ada juga manusia berhati emas seperti Mas Adit di tengah kota besar yang kejam. Membantu seseorang yang dililit kesulitan tanpa mengharapkan pamrih. Perlahan-lahan aku bangkit mendekati jendela, menyibakkan tirainya sedikit. Secercah sinar mentari pagi menyeruak masuk. Aku berdiri menyandar di bingkai jendela, melayangkan tatapanku ke pemandangan indah di luar sana. Lembah yang landai dan pepohonan yang rimbun. Di kejauhan terlihat deretan bukit yang indah, hijau, asri, teduh, dan menyejukkan hati. Lama aku tertegun dan tenggelam dalam lamunan, sampai-sampai aku tidak menyadari Mas Adit menggeliat dan beringsut bangun dari sofa. Pagi-pagi sudah melamun, tegur Mas Adit sambil ia merentangkan kedua lengannya lebar-lebar, merenggangkan otot-ototnya yang kaku setelah semalaman tidur dengan posisi menekuk di sofa. Aku menoleh kaget, tidak menyangka kalau Mas Adit terjaga secepat itu. Sudah bangun? Tanyaku tercenung. Aku terbiasa bangun pagi, sahut Mas Adit tersenyum. Namanya juga orang kecil, jadi harus kerja lebih awal dan lebih giat supaya dapat rezeki lebih banyak. Kau harus bekerja hari ini, Mas Adit, desahku gusar. Nanti atasanmu marah. Aku tidak ingin menyusahkanmu lagi. Aku tidak mau gara-gara menolongku, kau sampai dipecat. Jadi, bulan madu kita hanya semalam nih, ejek Mas Adit bergurau. Hanya berakhir begini saja. Pergilah, Mas Adit, pintaku sedih. Tidak usah pikirkan aku lagi. Biarkan aku sendiri yang menghadapi persoalan ini. Orang tuamu pasti ke kantorku untuk mengusut di mana kau berada, sahut Mas Adit iba. Kalau aku masuk kerja, mereka pasti akan memaksaku mengatakan di mana kau berada. Apa kau siap untuk diajak pulang? Bersambung.